Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Francisca pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, kami bersyukur ya Bapa kalau kami ada sampai pada detik ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk ke renungan firman Tuhan. Kau berkati siapapun mendengarkannya boleh diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan saya bawa di dalam Yesaya 5 ayat 8 sampai dengan 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan jadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bad anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku haruslah pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan halayak ramai akan menderita kehausan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Di sini pada malam hari ini akan saya beri judul, yaitu renungan kita, di balik penderitaan ada maksud Tuhan. Seperti tadi terdapat dalam firman Tuhan, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bad anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum, yaitu tadi terdapat di dalam Yesaya 5 ayat 10. Banyak orang berpikir di dalam hidup ini, dalam penderitaan atau kesengsaraan adalah sebagai takdir Tuhan. Benarkah demikian? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hari depan yang suram bagi umat-umatnya, bagi orang percaya. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, yaitu bisa terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mengapa penderitaan seringkali terjadi dalam hidup orang percaya? Mengapa? Firman Tuhan ini adalah nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami bangsa Israel karena mereka tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggarannya. Penderitaan bisa terjadi akibat dosa dan pelanggaran. Karena itu Tuhan perlu menegur atau memperingatkan kita anak-anak Tuhan. Penderitaan juga bisa terjadi sebagai bentuk atau proses Tuhan yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman saya dan saudara. Bersyukurlah kita kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, karena melalui teguran Tuhan, melalui penderitaan yang kita alami, yaitu sebagai bukti Tuhan masih mengasihi dan mengasihi kita, atau Tuhan masih menganggap saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Karena di dalam firman Tuhan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau sedang diperingatkan oleh Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lebih baik Tuhan menghukum kita atau menegur kita saat kita masih berada di dunia ini, karena itu masih bentuk Tuhan mengasihi kita, daripada suatu hari nanti Tuhan menghukum kita atau melemparkan kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi di balik penderitaan atau kesengsaraan yang Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa untuk mengandalkan Dia, kita senantiasa untuk percaya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan sesama kita. Karena Alkitab dengan keras mengatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri atau sesama disebut sebagai orang yang terkutuk, terdapat dalam Yeremia 17 ayat 5. Seberat apapun masalah saya dan saudara,
Jangan lupa terus andalkan Tuhan. Kita pasti mampu melewati badai apapun di dalam kehidupan kita, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam pergumulan kita ingat bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama saya dan saudara. Di dalam Mazmur ayat 37-24 dikatakan bahwa apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya saat kita mengalami cobaan dari Tuhan, ada Tuhan yang tidak membiarkan kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sebesar dan serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya berbahagialah saya dan saudara jika kita masih ditegur oleh Tuhan, karena teguran Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan Tuhan atau didikan Yang Maha Kuasa, karena Dia yang melukai kita, Dia juga membebat, Dia memukuli, tetapi tangan Tuhan juga senantiasa menyembuhkan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan atau renungan singkat pada malam hari ini. Saya akan akhiri dengan doa. Puji nama Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ditegur, diperingatkan oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biar siapa mendengarnya boleh diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.